Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di acara podcast KPP PM4. Kawan pajak sekalian, untuk podcast kita pada siang hari ini kita akan membahas tentang PMK 15 tahun 2023. PMK 15 tahun 2023 ini adalah PMK yang mengatur tentang perubahan dari PMK 96 tahun 2021. Nah, seperti apa pengaturan yang ada di PMK 15 tahun 2022 ini, penyesuaian seperti apa di PMK 15 ini. Kita sudah ada narasumber dari KPP 54, ya, Bu Asti dan juga Pak Roni. Selamat siang Pak Roni dan Bu Asti. Terkait dengan PMK 15 ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kawan pajak tahu ini ya. Yang pertama ini Pak Roni, sebagaimana ada di dalam judul PMK 15 ini, bagaimana terkait dengan pengecualian pengenaan PPNBM namun tidak perlu mendapatkan SKB PPNBM terlebih dahulu. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak Roni. Ya, jadi secara singkat begini kawan pajak. Pada dasarnya ada 4 jenis barang kena pajak yang kena PPNBM di lampiran PMK 15 tahun 2023 ini ya. Yang pertama yang kena tarif terendah 20% itu adalah hunian mewah ya, yang harganya minimal 30 miliar. Nah, ini kena tarif 20% PPNBM. Tarif yang kedua yang kena tarif 40% adalah BKP berupa balon udara atau pesawat tanpa mesin, dan juga senjata berikut amunisinya. Nah, tapi ada kecualinya, kecuali jika memang senjata atau amunisi ini digunakan untuk keperluan negara, seperti itu. Nah, ini tidak perlu kena PPNBM. Yang ketiga, jenis BKP yang ketiga adalah yang kena tarif PPNBM 50%. Ini adalah helikopter, pesawat udara ya, kecuali helikopter pesawat udara ini digunakan untuk keperluan negara atau untuk angkutan umum, angkutan udara niaga nasional. Nah, juga yang kena 50% PPNBM ini adalah senjata dan amunisi. Nah, tapi dengan HS code yang berbeda dengan HS code yang ada di tarif 40% PPNBM tadi, seperti itu. Nah, kelompok yang terakhir, yang keempat adalah kapal pesiar ya, kapal ekskursi, kapal untuk piknik ya, kapal feri ya, dan yachts. Nah, yachts ini kapal juga, kapal yang untuk rekreasi seperti itu. Nah, ini kena tarif PPNBM 75% seperti itu, kecuali digunakan untuk keperluan negara dan untuk angkutan umum. Nah, untuk yachts ada tambahan lagi, kecuali digunakan untuk industri pariwisata. Nah, atas kelompok BKP yang tidak kena PPNBM ini tidak perlu mengajukan SKB, surat keterangan bebas PPNBM, jika memang sebelumnya sudah memperoleh SKB PPN atau SKTD, surat keterangan tidak pungut PPN, seperti itu singkatnya. Baik, terkait dengan SKB PPNBM ini mungkin bisa dijelaskan Bu Asti tentang bagaimana cara memperoleh SKB PPNBM ini. Baik, tadi sudah disampaikan Pak Roni ya, ada impor atau penyerahan BKP tertentu yang tadi sudah mendapatkan SKB PPN, ini tidak perlu mengajukan permohonan SKB PPNBM gitu ya. Jadi sebaliknya, jika atas impor atau penyerahan tadi ya, senjata api untuk keperluan negara atau peluru senjata api untuk keperluan negara, atau juga pesawat terbang dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan umum, dan juga kapal siar, kapal feri itu yang untuk keperluan negara atau juga untuk angkutan umum, ini yang belum memiliki SKB PPN maka harus mengajukan SKB PPNBM terlebih dahulu jika ingin mendapatkan pengecualian dari pengenaan PPNBM gitu ya. Kemudian tadi juga disampaikan Pak Roni ya, ada YAH ya untuk usaha pariwisata. Nah, untuk ini YAH ini mendapatkan pengecualian pengenaan PPNBM hanya jika sudah mengajukan permohonan SKB PPNBM. Kemudian pengajuan SKB PPNBM ini secara elektronik melalui laman DJP atau laman yang terintegrasi dengan sistem DJP ya. SKB-nya diajukan secara elektronik, kemudian dengan mengunggah dokumen pendukung
ya, mengisi keterangan tertentu juga, dan juga jika sudah memenuhi persyaratan formalnya gitu. Kemudian pengajuannya ini adalah untuk setiap impor atau ketika akan menerima penyerahan BKP tadi, ya, berbeda dengan SKB PPN ya. Untuk SKB PPN BM ini diajukan untuk setiap kali transaksi impor atau penyerahan dalam negeri. Baik, kembali ke Pak Rudi ini terkait dengan SKB PPN BM ini. Dalam permohonannya informasi apa saja yang harus dicantumkan dalam permohonan SKB PPN BM? Ya, jadi ada 12 jenis informasi yang memang harus dicantumkan dalam surat permohonan SKB PPNBM. Yang pertama itu nama wajib pajak, nama wakil wajib pajak, pengurus ya, atau kuasa wajib pajak ya. Yang kedua alamat wajib pajak, yang ketiga NPWP wajib pajak, NPWP pengurus, NPWP kuasa. Yang keempat adalah jenis usaha dari wajib pajak atau instansi atau lembaga pemerintah jika memang SKB ini dimohonkan oleh instansi atau lembaga pemerintah. Lalu yang kelima adalah kode HS code dari barang tersebut, nama dan jenis barang yang diimpor atau diserahkan. Yang keenam adalah kuantitas dari barang ya. Yang ketujuh ini adalah dasar pengenaan pajak berupa nilai impor atau harga jual. Yang ke-8 adalah PPNBM yang berhutang. Yang ke-9 itu adalah nomor dan tanggal invoice. Yang ke-10 adalah nomor tanggal surat perjanjian atau surat kontrak. Yang ke-11 itu adalah kurs mata uang asing atau juga dengan nomor dan tanggal urusan menteri yang mengatur kurs pada tanggal permohonan SKB tersebut. Dan yang terakhir adalah identitas dari pemohon, bisa pengurus jika merupakan pegawai badan atau pejabat yang berwenang jika dimohonkan oleh instansi pemerintah atau kuasa dari wajib pajak. Demikian. Ya, setiap pengajuan permohonan SKB ini apa perlu juga dilengkapi dengan dokumen pendukung, Bu Asti? Iya, jadi ada dokumen pendukung yang harus diunggah ya ke laman DJP atau laman yang terintegrasi dengan sistem DJP. Untuk dokumennya ini kurang lebih sama dengan yang diatur di PMK sebelumnya, tapi hanya ada penambahan ya. Untuk impor ini ada penambahan, kalau sebelumnya hanya wajib mengunggah invoice saja, sekarang harus juga mengunggah bill of lading atau LW bill-nya gitu ya, ini dalam rangka impor saja. Kemudian yang harus diunggah adalah kontrak penjualan atau dokumen perjanjian jual belinya gitu ya, yang mencantumkan ada nama penjual, nama pembeli, kemudian jenis barang dan sebagainya. Ini yang harus diunggah. Kemudian yang selanjutnya, jika SKB ini diajukan atas impor atau penyerahan pesawat terbang dengan tenaga penggerak atau sejenisnya, nah ini harus mengunggah nomor izin berusaha dan surat izin angkutan udara ya untuk impor atau penyerahan pesawat terbang dengan tenaga penggerak. Jika yang diajukan SKB ini atas impor atau penyerahan kapal pesiar, kapal feri dan sejenisnya tadi untuk keperluan negara, maka yang diunggah adalah nomor izin berusaha dan surat izin angkutan laut ya untuk kapal pesiar, kapal feri, kapal ekskursi dan sejenisnya tadi. Kemudian untuk karena ini khusus untuk usaha pariwisata, jadi dokumen yang harus diunggah adalah nomor izin berusaha dan surat izin pariwisatanya. Kurang lebih gitu. Iya. Setiap permohonan harus memenuhi persyaratan formal. Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan pengajuan SKB PPN BM ini Pak. Ya, jadi persyaratan formal ya ini yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yang mengajukan permohonan SKB PPN BM itu adalah pertama, tidak memiliki tunggakan pajak. Yang kedua, sudah lapor SPT tahunan PPH 2 tahun pajak terakhir. Dan yang terakhir adalah sudah lapor SPT masa PPN 3 masa pajak terakhir jika memang wajib lapor SPT masa PPN. Demikian persyaratan formalnya. Ya. Bagaimana dengan penelitian terhadap permohonan SKB PPN BM ini Bu Asti? Apa yang dilakukan oleh DJP terkait permohonan SKB PPN BM ini? Iya, DJP ini melakukan penelitian. Yang pertama adalah
atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung yang tadi sudah disampaikan ya. Ini sudah lengkap atau sudah sesuai atau belum. Kemudian juga dilakukan pengecekan atas kesesuaian jenis usahanya gitu. Jika ternyata ada dokumen yang tidak sesuai atau tidak lengkap, ini DJP akan menerbitkan permintaan kelengkapan. Jadi silahkan melengkapi dokumennya, diberi waktu 14 hari kerja setelah diterbitkan surat permintaan kelengkapan ini gitu. Apabila tidak dipenuhi, tentu nanti permohonannya jadi tidak dapat diproses. Ya, selain pengajuan SKB PPN PM ini melalui saluran elektronik, apakah ada alternatif cara pengajuan permohonan SKB PPN PM ini, Pak Roni? Iya, jadi tetap dibuka peluang opsi bagi wajib pajak ya. Jika memang sistem website DJP atau website yang terintegrasi dengan DJP memang belum ada ya, atau memang jika websitenya sudah ada tapi tidak bisa diakses, ada trouble, maka wajib pajak yang ingin mengajukan SKB PPNBM bisa mengajukan langsung ke KPP terdaftar ya, tentunya dengan tetap mengikuti persyaratan formal tadi, terus mencantumkan informasi dan juga dokumen pendukungnya dilengkapi seperti itu. Nah, karena ini diajukan secara tertulis ya, tentunya nanti harus ditandatangani oleh pengurus ya atau kuasa dari wajib pajak, dan DJP ini akan bisa menyetujui ya atau menolak persetujuan permohonan SKB ini paling lama 5 hari kerja setelah. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Bu Asti ini, bagaimana jika dalam penerbitan SKB PPNBM itu terjadi salah tulis atau salah hitung? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, kalau ada kesalahan tulis atau kesalahan hitung, ini DJP dapat menerbitkan SKB PPNBM pengganti ya. Penerbitannya ini bisa secara jabatan, artinya tidak perlu menunggu permohonan dari wajib pajak atau juga melalui permohonan. Nah, permohonannya sendiri disampaikan dapat melalui laman tadi ya, laman DJP atau laman yang terintegrasi dengan sistem DJP atau juga ke KPP terdaftar. Kemudian setelah diajukan permohonan ini ada jangka waktunya paling lama 5 hari diterbitkan SKB PPNBM pengganti. Baik, jika dalam penerbitan SKB DJP menemukan adanya informasi dan data yang menunjukkan bahwa wajib pajak tidak berhak untuk mendapatkan SKB, ini apa yang harus, mungkin bisa dijelaskan Pak Roni, apa yang akan dilakukan oleh DJP terkait Ya. Ini? Ya, jadi ada 3 kondisi SKB ya PPNBM atau SKB PPNBM pengganti bisa dibatalkan. Nah, yang pertama ini karena ada data informasi dari luar ya pada DJP. Yang kedua ini ada penelitian bahwa yang menunjukkan bahwa wajib pajak tidak berhak untuk mendapatkan SKB PPNBM. Yang ketiga ternyata diketahui bahwa dokumen pendukungnya ini belum lengkap seperti itu. Nah, jika memang demikian maka PPN dan PPNBM-nya ini bisa saja harus dibayar lagi kan gitu kan. Pembayaran ini paling lama 1 bulan setelah terbit SK pembatalan ya. Lalu dibayar sesuai dengan STP yang diterbitkan oleh DJP, dan jika STP-nya ini tidak dibayar maka akan terbit SKP. Nah, terutangnya ini sejak pertama kali diimpor seperti itu, dan atas pembayaran ini bisa dikreditkan oleh wajib pajak PPN dan PPN. Ya. Dan pertanyaan terakhir terkait dengan ketentuan peralihan di PMK 15 tahun 2023 ini, mungkin Bu Asti bisa menjelaskan kepada kawan pajak. Baik, di ketentuan peralihan diatur bahwa SKB PPNBM dan juga SKB PPNBM pengganti yang sudah diterbitkan berdasarkan PMK yang lama, yaitu PMK 96 tahun 2021 ini dinyatakan masih tetap sah, masih berlaku gitu ya, tidak perlu dilakukan penggantian. Begitu juga apabila ada penerbitan faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak yang ini menggunakan nomor HS yang lama. Jadi kan karena PMK 15 ini ada penyesuaian HS gitu ya Pak, nomor HS-nya baru, kemudian ternyata fakturnya atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur ini masih menggunakan HS yang lama, ini tidak perlu dilakukan penggantian, jadi masih dapat digunakan gitu.
Kemudian apabila ada permohonan SKB yang disampaikan sebelum PMK 15 ini berlakunya kan 1 Maret 2023 nih. Apabila ada permohonan yang disampaikan sebelum PMK 15 ini berlaku tapi belum diterbitkan SKB PPNBM, maka penerbitannya ini mengacu ke ketentuan yang lama, yaitu ketentuan di PMK 96 tahun 2021. Ya, terkait dengan pembahasan PMK 15 tahun 2022 ini mungkin saya cukupkan sampai di sini kawan pajak ya. Kita mungkin akan bahas peraturan terbaru lainnya di podcast di lain kesempatan. Atas perhatiannya dan mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri, sampai jumpa di podcast berikutnya.